Toko ini bagus. Ini cukup bagus. Permisi pelayan. Anakku akan bertunangan dalam beberapa hari. Aku ingin membeli gelang giok untuk menantuku. Apa ada rekomendasi? Pergi-pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku bilang beraninya, kamu berbicara seperti itu. Sikap pelayanan macam apa ini? Pelanggan adalah dewa-dewamu. Hanya orang kaya yang diperlakukan seperti Fei Fei. Bagaimana dengan yang tak punya uang? Ini adalah Maret di bawah grup Li. Toko perhiasan bermaret. Ini bukan jalanan barang antik dan giok biasa. Serius. Jika kamu tidak mampu membelinya, kalau begitu keluar saja baiklah. Apapun di sini tidak peduli seberapa santai. Kamu tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu kami tidak mampu membelinya? Emas ada harganya tapi giok tak ternilai. Bahkan cincin giok kecil di sini berharga puluhan ribu yuan. Dan kamu ingin membeli gelang giok. Apakah kamu bahkan mampu membelinya? Mahal sekali. Mungkin kita harus melihat toko lain. Barang ini terlalu mahal. Harganya puluhan ribu yuan. Tidak apa-apa. Bukankah itu hanya sepotong batu pecah? Kami mampu membelinya. Apa yang baru saja kamu katakan? Keluarkan gelang giok itu untuk kami lihat. Kamu bilang kamu mampu, jadi kamu mampu. Gelang giok puluhan ribu yuan ini. Kalau kamu jatuhkan dan pecah, kamu harus menjual rumah dan tanahmu. Dan masih tidak mampu menggantinya. Jadi kamu keluarkan uangnya. Kamu keluarkan uangnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat. Terlalu mahal. Ayo pergi. Tidak ada uang. Tidak punya uang tapi di depan seorang wanita tua. Untuk apa kamu pura-pura jadi orang penting? Aku bilang kakak perempuan. Jika kamu menemukan pria seperti ini, lebih baik kamu melajang saja. Lihat apa ini. Kartu Supreme Bintang 7 Bank Xinjiang. Ini untuk orang dengan aset lebih dari 100 juta yang bisa memilikinya. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Li Tua, bukankah kamu seorang satpam? Bagaimana mungkin kamu punya? Kartu apapun, itu yang dia sebutkan. Jadi kamu memang seorang satpam. Mungkin, ambil kartu di mana lalu ke sini pamer. Orang miskin memang merepotkan. Cepat ayo pergi. Dengan sikap pelayananmu yang seperti itu, aku benar-benar harus mengeluh kepada manajer MO. Coba saya lihat siapa yang ingin mengeluh tentang karyawan kami. Manajer ini hanya dua orang miskin ini. Mereka datang dengan kartu rusak untuk membuat masalah di toko. The film was translated and narrated by M Media. Manajer, kedua orang itu hanya tidak ada pekerjaan lain dan datang ke sini untuk menumpang es gratis. Diam. Karyawanmu di sini. Sikap pelayanan macam apa ini? Matanya praktis ada di atas kepalanya. Sebentar dia tidak menyukai pakaian pelanggan kami. Sebentar lagi dia tidak menyukai profesi kami. Oh begitu. Ini caramu memperlakukan tamu bukan? Tuan Nyonya. Kami buat pengalaman belanja kalian buruk. Kami benar-benar minta maaf untuk mendapatkan maaf Anda. Semua barang yang dibeli hari ini akan gratis. Gratis? Ada hal sebaik itu. Kalau begitu kita ambil cincin saja. Mengapa mengambil cincin? Bukankah kamu akan membeli gelang giok untuk menantumu? Ambil gelang itu. Pergi dan ambil gelang itu. Ini adalah barang termahal di toko kami. Diam. Cepat bungkus untuk dua tamu terhormat kami. Li Tua. Tidak mudah juga bagi mereka untuk berbisnis. Jangan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Nyonya. Memang kami yang salah hari ini. Bagaimana kalau Chad apakah aduh yang lainnya? Kami akan membungkus semuanya untuk Anda. Tidak perlu. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Baiklah. Terima kasih. Kau dipecat. Kenapa? Mengapa? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Itu adalah ketua grup kami. Kau berani menyinggung dia juga. Kuil saya terlalu kecil untuk menampung Buddha Agung sepertimu. Segera pergi dari pandanganku. Ketua. Manajer, dengarkan penjelasanku. Rambutmu sangat panjang. Pasti sulit diaturkan.
Apa kamu tidak punya milikmu? Sepertinya aku bantuan tepat waktumu. Aku tidak tahu harus memberimu apa, jadi aku hanya membeli beberapa pakaian. Cepat coba. Lihat memang harus putriku. Minta saja dan kamu akan menerima. Pakaian ini indah. Bibi Kiao, gaun ini seolah-olah dibuat khusus untukmu. Ini benar-benar menonjolkan kelembutanmu dan kehadiran yang bermartabat. Pakai saja yang ini. Bukankah begitu, Ayah? Ya. Ini dia. Gaun ini sangat bagus. Tapi apakah mahal? Berapa harganya? Lebih dari 50.000. Sinyal gaun ini terlalu mahal. Bisa dikembalikan. Mari kita kembalikan. Kamu. Bibi Kiao. Sebenarnya gaun ini. Labelnya palsu. Ini replika. Aku hanya membelinya sekitar 300 yuan. Ya. Ini niat baik anak itu. Pakai saja. Di pesta pertunangan besok. Kamu juga harus berpakaian indah. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kalian semua. Kebetulan calon besan kita. Sepertinya adalah ketua Sang dari grup Xiang. Memang pantas untuk berpakaian rapi. Sucian, bagaimana kalau kamu ikut denganku besok? Aku tidak bisa mengambil cuti besok pagi. Aku akan menjemputmu setelah bekerja siang nanti. Kalau begitu kamu pergi saja bekerja. Bibi Kiao, ayo masuk. Dan mencarikanmu gaya rambut yang cocok. Aku jamin besok, kau akan membuat semua orang terkesima. Lanjutkan. Grup Xiang. Bukankah itu grup Xiang yang akan bekerja sama dengan perusahaan untuk mengamankan proyek 20 juta? Booming. Berikan proyek 20 juta perusahaan kepada grup Xiang. Grup Xiang? Ini hadiah untuk pertemuan pertama putra Ming Qiao. Selamat. Selamat. Baiklah. Selamat. Silakan duduklah. Silakan duduklah. Xiang Yu ni ayah Xiang Jia. Asisten gue. Anda adalah tangan kanan ketua Li yang cakap. Kenapa Anda sempat datang hari ini? Asisten Gu, kenapa kamu di sini? Silakan masuk dan cepat duduk. Tidak perlu duduk. Saya mewakili ketua menyampaikan perintah. Ketua telah memutuskan memberikan proyek 20 juta sebagai hadiah kepada keluarga Xiang. Selamat Ketua Xiang. Ketua Li benar-benar beri proyek 20 juta kepada kami. Itu luar biasa. Saya pasti akan datang lain hari untuk ucap terima kasih. Terima kasih Ketua Li. Anda adalah. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Baiklah, hati-hati di jalan. Hati-hati. Apakah kamu melihat itu? Setelah ayahku tanda tangan kontrak 20 juta dengan grup Li. Jika kamu tidak melayaniku dengan baik, aku akan meminta ayahku berurusan denganmu. Jia-Jia, jangan khawatir. Aku pasti akan baik padamu. Kenapa ibuku belum tiba? Ayolah, apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Ini adalah hotel termewah di Xincheng. Dengan ibumu yang tiap hari pakai baju compang camping. Tanpa sehelai pun pakaian yang layak. Ibumu tidak mungkin disangka pengemis dan diusirkan. Serius? Mungkin. Permisi, aku terlambat. Untungnya aku tidak terlalu terlambat. Ibu kamu di sini.
Ibu, aku pernah melihat pakaian yang dia kenakan ini. Ini adalah desain khusus kelas atas, harganya puluhan ribu. Tidak menyisakan biaya kan? Menyewa pakaian ini pasti cukup mahal kan? Di kampung halaman kami, mereka bilang saat pertunangan, kamu harus memberikan sesuatu yang meriah. Ini dikirim khusus dari kampung halaman kami. Ini lambang punya banyak anak sejak dini. Pergi sana, benda kotor macam apa ini? Jia, jika kamu tidak menyukai barang-barang ini, aku juga menyiapkan gelang giok untukmu. Ini adalah tanda kasih sayang dari Paman Li dan aku. Semoga kalian hidup bahagia bersama. Seorang penjaga keamanan gerbang. Seorang wanita desa yang mencuci kaki orang lain. Barang bagus apa yang bisa kalian beli? Kalian tidak mungkin memegang botol kaca. Mencoba menipu kami kan? Ini bukan. Ini dibeli di grup Li, toko perhiasan di lantai bawah. Giok dari toko perhiasan Li, terkenal dengan desain yang bagus dan harga yang tinggi. Bibi, bahkan jika kamu mencuci kaki selama 8 kehidupan, kamu tetap tidak akan mampu membelinya kan? Sungguh. Baiklah, cepat kembalikan. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Untuk apa kamu berdiri di sana? Jangan kira bahwa pecahan kaca berarti apa-apa. Kamu bisa menipu putriku. Mana mungkin aku beli barang palsu untuk Jia. Selamat siang, Ketua. Proyek telah diserahkan kepada mertua Nyonya. Dan kamar pribadi mereka tepat di sebelah kamar kami. Bagus. Setelah selesai berbicara dengan mereka, aku akan pergi memberitahu Ming Qiao identitas asliku. Aku dengar. Penampang giok asli dan kaca tidak sama. Karena kamu bilang gelang ini asli, maka keasliannya mudah diverifikasi. Maaf, ini rusak. Ibu Jia, aku datang untuk berdiskusi dengan kalian semua. Pernikahan antara kedua keluarga kita. Kamu tidak perlu mempersulitku seperti ini kan? Mempersulit keadaan. Sekarang, kami dan keluarga Li sudah berkolaborasi dalam proyek 20 juta. Mulai sekarang, keluarga kami dan keluargamu jadi orang dari dua dunia berbeda. Putramu, jika dia tidak mengandalkan keluarga kami, bisakah dia berkembang dengan baik di Xinjiang? Secara halus, itu putramu menikahi seorang istri. Tapi setiap orang yang berpandangan jernih bisa melihatnya. Shulang dari keluargamu hanya menantu laki-laki keluarga Xiang. Kedua anak itu saling mencintai. Mobil dan rumah yang kamu minta sudah kami sediakan juga. Bagaimana bisa ketika datang kepadamu, dia menjadi menantu yang tinggal di rumah? Mobil rusak yang dibeli keluargamu itu, kamu masih berani menyebutkannya. Putramu makan makanan keluarga kami, tinggal di rumah kami. Bahkan pekerjaannya diberikan oleh keluarga kami. Dasar beban. Cepat keluar dari sini. Jia, aku tak bermaksud ganggu hidupmu. Aku hanya ingin. Mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh putriku. Ini? Foto ini? Bukankah itu aku saat kecil? Mungkinkah? Bibi Kia adalah ibuku. Ibu? Apakah itu benar-benar kau? Ketua Li. Di masa depan perusahaan kami, masih butuh dukunganmu terus. Pelayan. Ada apa dengan hotel Anda? Kedap suaranya sangat buruk. Kami benar-benar minta maaf.
Kamar sebelah tampak sedang bertengkar. Mengenai mahar, keluarga mempelai pria sedang mempersulit keadaan. Uang mahar. Pertunangan siapa ini? Meja itu? Sepertinya itu keluarga Shan yang baru kau ajak kerjasama. Keluarga Xiang. Apa? Mereka berani menindas Ming Qiao. Seseorang. Tahan dia untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bibi, aku mohon padamu, tolong lepaskan ibuku. Ibumu menerobos masuk ke kamar pribadi putriku. Membuat keributan besar. Kamu mau pergi? Tidak mungkin. Kalian berdua. Bawa dia ke sana untukku. Lepaskan aku. Xulan. Bukankah kamu bilang kamu mencintai Jia-Jia? Baiklah kalau begitu. Ambil ini. Dan hancurkan. Maka aku akan percaya kamu mencintai Jia-Jia. Paman. Ini mungkin tidak pantas. Dia membuat keributan besar di pesta pertunangan kami. Memberinya pelajaran. Bukankah itu yang pantas dia The film was dapatkan? translated Tidak. and narrated Ini by benar-benar M. tidak Media. bisa. Maka pertunangan hari ini akan dibatalkan. Jangan batalkan. Kalau begitu buktikan padaku. Apakah kamu memilih ibu yang tidak berguna ini? Atau memilih putri kami? Pewaris grup Shan. Nah. Pukul dia. Xulan. Aku memberimu dua pilihan. Entah, hancurkan ini. Atau, pertunangan itu akan dibatalkan. Kamu pilih salah satu. Shulang. Untuk apa kamu masih ragu? Aku bilang padamu, jika kamu tidak memecahkan botol anggur ini hari ini, maka jangan jadi menantu keluarga Xiangku. Dan sekarang, jangan harap mempertahankan pekerjaan di grup Shan. Mari kita lihat perusahaan mana yang berani pekerjakan buangan grup Shan. Tidak, tidak tolong. Nah, lakukan. Ibu baik-baik saja. Jia-Jia, tolong mohon pada orang tuamu untuk melepaskan ibuku. Ibuku tidak sengaja melakukannya. Hancurkan. Mari lihat siapa berani sentuh istri orang terkaya Xing Cheng. Aku akan membuatnya membayar harganya. Tidak, tidak. Dia ibuku. Dasar sampah. Aku hanya ingin menyelesaikan pertunangan kedua anak itu. Kamu ini apa? Apa kamu pantas menghadiri pesta pertunangan putriku? Bibi, pertunangan yang layak harus dirayakan dengan anggur. Bukankah begitu? Hari ini, aku akan membiarkanmu minum sepuasnya. Jia-Jia. Jia-Jia jangan. Jia-Jia. Jia-Jia jangan. Jia-Jia. Berhenti. Pergi. Ming Qiao, kamu baik-baik saja. Bibi Kiao, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ming Qiao. Selama ada aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Kamu siapa? Apa hubungannya denganmu? Jadi kamu pasangan barunya. Jenis Satpam. Benar mewarnai. Berpakaian begitu rapi. Aku kira dia orang penting. Ternyata dia hanya satpam. Apa salahnya menjadi satpam? Kami mencari uang dengan kemampuan kami sendiri, bukan mencuri atau merampok. Mengapa kamu meremehkan satpam? Xu Mingqiao, ketika orang lain menikah lagi, mereka mencari orang kaya. Lihat dirimu. Orang macam apa yang kamu temukan? Kamu pantas diremehkan. Suamiku adalah bos grup Xiang. Jika kamu menyinggungku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Xu Mingqiao.
Selama kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan lapang dada abaikan sikapmu yang picik. Aku akan membiarkanmu pergi. Dan satpam ini. Bibi. Bisakah aku meminta maaf padamu? Tidak. Benarkah? Aku akan berlutut di hadapanmu. Maka kamu akan membiarkan kami pergi. Ya. Baiklah. Kalau begitu malam ini. Maafkan aku. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan, Ming Qiao? Selama ada aku di sini, kamu tak perlu minta maaf pada mereka. Suruh dia meminta maaf kepadamu. Kamu belum punya hak untuk itu. Aku tidak The punya film hak was untuk itu. translated and Grup Shang kami narrated by M Media. telah menerima bantuan dari ketua grup Lee. Ketua Lee. Dia adalah orang terkaya di Xinjiang. Jika dia santai biarkan sedikit lolos. Itu sudah cukup bagi Mei untuk hidup 8 generasi. Tepat sekali. Suamiku. Baru saja. Dengan grup Lee. Menandatangani kontrak 20 juta. Dan terlebih lagi. Itu adalah Gu Ming, asisten Gu. Yang secara pribadi mengantarkan proposal proyek. Asisten Gu. Dia adalah ajudan paling terpercaya ketua Lee. Namun, kau hanya seorang satpam. Aku memberitahumu. Kau sama sekali tidak bisa bergaul dengannya. Gu Ming. Aku beri kamu 1 menit. Segera muncul di hadapanku. Kau hanya seorang satpam. Kau pura-pura jeti apa? Apa kau pikir? Kau adalah ketua grup Lee. Satpam. Jika asisten Gu bisa datang hari ini, aku akan berlutut di hadapanmu dan bersujud untuk mengakui kesalahanku. Benarkah? Asisten Gu dari grup Lee tiba. Asisten Gu, Anda datang tepat pada waktunya. Satpam ini sebenarnya di siang bolong. Mengaku mengenal Anda. Tepat sekali. Asisten Gu. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal sampah seperti itu? Kalian berdua diam. Asisten Gu, saya tahu. Anda pasti menganggap mereka mengganggu. Tolong jangan marah. Saya akan segera membawa sekelompok orang tidak berguna ini dan mengusir mereka. Chen Yude, dasar bodoh. Kau tahu siapa yang kau singgung? Ini? Dia seorang satpam. Dia seorang tukang pijat kaki. Siapa lagi mereka? Zhang Yuldi. Memperlakukan orang lain dengan baik. Juga berarti memperlakukan dirimu sendiri dengan baik. Semua yang kamu lakukan hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Kamu. Gu Ming. Umumkan. Kerjasama proyek 20 juta dengan grup Shang. Dengan ini dibatalkan. Kamu bilang batalkan, dan itu dibatalkan. Kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu ketua grup Lee? Dan membuat keputusan untuk grup Lee? Saya menyatakan, berlaku mulai hari ini, grup Lee membatalkan semua kerjasama dengan grup Shang. Tidak seorang pun dari keluarga Shang diizinkan menginjakan kaki di industri di bawah grup Lee. Asisten gue. Aku, apa sebenarnya yang kami lakukan salah? Sudah berakhir. Keluarga Shang benar-benar tamat. Ini? Ayo pergi. Ayo pulang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sakit. Bibika ibuku yang lama hilang. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa bertindak impulsif.
Halo. Asistenku. Bantu aku menguji. Daku dan Diana Bibi Kiao. Ya, Nona. Saya akan segera melakukannya. Ayah. Semuanya sudah diatur. Bagus. Semuanya sudah diatur. Kenapa aku tak paham ucapanmu? Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Halo. Apa? Rumah di kampung akan dirobohkan. Baiklah. Aku akan segera kembali sekarang. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Sucian, keluarga kita akan kaya. Rumah keluarga lama akan dirobohkan. Benarkah? Itu kabar baik. Setelah ganti rugi pembongkaran cair, aku akan membelikanmu dan Xing Yao masing-masing sebuah mobil, agar mudah bagimu pergi bekerja. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Xing Yao juga ada di sini kebetulan sekali. Kamu temani Bibi Kiao kembali ke pedesaan. Aku harus bekerja. Aku tidak bisa pergi. Sucian, jika kamu ada The urusan film pergilah was urus. translated and narrated by M. Media. Ayah silakan sibuk. Aku akan pergi dengan Bibi Kiao. Di pintu masuk desa Su Mingqiao. Tanda tangani punyaku dulu, jangan buru-buru. Tanda tangani punyaku dulu, jangan buru-buru. Apa kabarmu? Xing Yao. Sakit. Maafkan aku, nak. Kau baik-baik saja. Ming Qiao. Ming Qiao kembali. Ming Qiao. Kenapa dia kembali? Bagaimana kabarmu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bibi. Kaki putriku ukurannya sama dengan kakimu. Jika kau tidak keberatan, pulanglah bersamaku dan ganti sepatumu. Ini tetanggaku Bibi Wang. Jangan khawatir, pergilah bersamanya. Aku akan menunggumu di sini sebentar lagi. Ya, kalau begitu terima kasih, Bibi. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Yingxi adik perempuan Xiao Youtian. Kak Ming Qiao, kau di sini juga. Kakakku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu mau apa? Xu Ming Qiao. Xiao Youtian seorang penduduk desa. Jangan pernah berpikir tentang rumah desa itu. Bisa bagi ganti rugi pembongkaran hari ini. Tidak sepeser pun milikmu. Kecuali, Apa maksudmu? kamu sudah menikah keluar. Apa hubungannya pembagian uang desa denganmu? Kamu menginginkan begitu banyak uang. Pada akhirnya itu hanya menguntungkan orang luar. Lihatlah dirimu sekarang. Hanya kakakku yang masih menginginkanmu. Kau bawa sial dan bunuh putrimu sendiri. Untuk siapa semua uang itu akan kau habiskan? Anak siapa yang katamu meninggal? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang di desa tahu, putrimu dibunuh olehmu si pembawa sial ini. Oleh nasib burukmu. Kamu diam. Beraninya kau memukulku. Semuanya kemarilah dan lihat, Xu Mingqiao ini. Dia memukul seseorang. Demi kompensasi pembongkaran, dia menolak semua kerabatnya. Xu Ming Qiao. Anak perempuan yang menikah keluar. Ibarat air tumpah. Keluargaku masih mau akui kamu si kerabat miskin. Kamu seharusnya bersyukur. Karena kamu tidak tahu berterima kasih. Maka jangan salahkan aku. Karena tidak menunjukkan belas kasihan. Xu Ming Qiao ini, demi uang. Dia tega menyakiti keluarganya sendiri. Dia harus dibawa ke aula leluhur. Dan didisiplinkan dengan aturan keluarga. Benar, bawa dia ke aula leluhur dan cambuk dia. Biarkan dia belajar dari kesalahannya. Ya ke aula leluhur. Pergi. Lepaskan aku. Hari ini di hadapan leluhur kita. Aku akan mengajarimu dengan benar. Aturan keluarga Xiao tua kita. Bawa dia pergi. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Nenek ini akan mengembalikannya padamu sekarang. Anakku. Nian. Mengapa kamu?
Menghancurkan bahkan. Harapan terakhirku. Mengapa? Bagaimana aku akan pernah menemukan anakku lagi? Adapun putrimu. Dia mungkin sudah lama meninggal di parit gunung. Dan kau masih berharap menemukannya. Mimpi saja. Tatapan macam apa itu? Aku akan memberimu dua pilihan. Entah kembali dan bercerai dulu. Lalu datanglah tinggal bersamaku. Atau lupakan tentang mendapatkan dana relokasi. Kau pilih. Aku tidak memilih keduanya. Apa yang menjadi milikku adalah milikku. Aku memberimu muka di sini. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Beraninya kau memperlakukan ibuku seperti ini. Apakah tidak ada hukum lagi? Gadis sialan. Ini adalah masalah keluarga desa Xiao kami. Jika kau dan ayahmu yang miskin papa itu tidak ingin mati, The maka film was pergilah kau dengar translated and dan berhentilah narrated by ikut M campur. Media. Hanya karena 30 juta dana relokasi. Kamu hampir menyebabkan kematian. Hanya 30 juta. Apa kau pikir itu? 3.000. Berpakaian begitu short. Kau seorang satpam miskin dalam sebulan. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan? Omong besar sekali. Apa kau tidak takut tersedak sampai mati? Jangan sebut 30 juta, bahkan 300 juta. Ayahku tidak akan berkedip sedikit pun. Apakah kau tahu bahwa dia adalah ketua grup Li? Li Shuqian. Kau gadis sialan. Kau benar-benar pandai bercanda. Hanya dia. Ketua grup Li omong kosong. Aku lihat kalian seperti katak menempelkan bulu ayam. Mencoba terbang ke surga. Kalian berdua ayah dan anak. Benar-benar seperti pot kotoran yang dihias emas. Yang satu lebih pembual daripada yang lain. Kau harus tahu tempatmu saat pamer. Menantuku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Li. Saat dia tiba dia akan bongkar kedokmu. Ibu papa. Xiao Mingxi putri Xiao Yultian. Aku ingin melihat. Sun Tengfei seorang eksekutif senior dari grup Li. Siapa sebenarnya yang membuat masalah di sini? Lihat dia di sini. Tinggal tunggu saja untuk dipermalukan. Ini aku. Ketua. Baiklah kalau begitu, korang memang bajingan miskin sampah. Korang nih sampah tandas kotor J. Hari ini, aku akan membuatmu menyadari bagaimana kau harus bersikap mulai sekarang. Penjaga, buat mereka berlutut di depanku. Kau diam. Ketua. Apa yang kau lakukan di sini? Ketua. Sayang, kau pasti salah orang. Dia hanya seorang satpam kesat. Kau diam. Kita putus sekarang juga. Mulai sekarang aku tidak ada hubungannya denganmu. Apa sayang? Ketua. Ini hanya salah paham. Sebagai eksekutif senior grup Li. Menindas orang lain dengan kekuasaanmu. Grup Li tidak membutuhkan karyawan sepertimu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Ayah. Orang-orang ini tidak pantas kita tanggapi. Ayo pergi. Sudah berakhir. Keluarga Xiaomu telah benar-benar menghancurkanku. Ming Jiao. Ini salahku. Aku telah menyakitimu lagi. Aku baik-baik saja. Pak Li. Xing Yao bilang, kamu adalah ketua grup Li. Apakah ini benar? Itu benar. Ming Jiao. Aku selalu ingin memberitahumu. Tapi aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku hanya merasa bahwa aku tidak pantas untukmu. Ming Jiao.
Kenapa kamu mengatakan itu? Kamu sangat baik. Kamu lebih dari cukup untuk siapapun. Nian-Nian melihat ibu begitu bahagia. Kamu pasti bahagia untuk ibu kan? Anakku. Kamu sebenarnya di mana? Asistenku. Apakah hasil DNA sudah keluar? Nona muda, aku baru saja bertanya ke rumah sakit. Kita masih harus menunggu 2 hari lagi. Baik. Xing Yao. Kemarilah. Kenapa kamu berdiri begitu jauh? Dulu, aku menyembunyikan identitasku. Dan dengan bibi Kiaumu, saat kami mendapatkan akta nikah, itu terlalu terburu-buru. Aku ingin secara resmi melamar bibi Kiaumu lagi. Semua yang seharusnya Anda. Kita tidak boleh melewatkan satu pun. Bagaimana menurutmu? Ya, The film was Li, translated and narrated kita sudah by setua M ini. Media. kita tidak perlu melakukan semua ini. Ya, kami punya. Kenapa tidak? Bibi Kiao, jika kamu menikahi ayahku, kamu akan menjadi istri ketua. Ayahku punya banyak uang. Tidak perlu menabung uang untuknya. Tepat sekali. Ayo kita pilih gaun pengantin besok. Ya, Toko pengantin. sangat cantik. Sepanjang hidupku, aku belum pernah memakai siwis cantik ini. Kamu suka? Ayo kita beli saja dan bawa pulang. Halo, Ayah, aku sudah menyiapkan kejutan untuk Bibi Kiao. Datang temui aku. gadis Xing Yao itu. Bilang dia sudah menyiapkan kejutan untukmu. Aku akan pergi ke sana dulu. Siapa yang mengizinkanmu mencobanya? Sepatumu mengotori lantai kami. Apa kau tahu berapa harga gaun pengantin ini? Dasar wanita tua, lihatlah penampilanmu yang lusuh itu. Beraninya kau menyentuh gaun pengantin kami. Jika kau merusaknya, apa kau sanggup membayarnya? Aku hanya ingin mencobanya, untuk melihat apakah pas. Apa ini sesuatu yang pantas kau coba? Apa kau tidak melihat berapa usiamu? Kau sudah hampir masuk kubur, tapi kau tetap coba gaun pengantin. Apa kau belum pernah mencobanya seumur hidupmu? Apa kau hanya ingin mencari sensasi? Nona, cara bicaramu terlalu kasar. Aku kejam. Akan ada yang lebih buruk lagi. Pergi. Nona, Nona dengarkan aku. Ada apa keributan ini di siang bolong? Manajer lihat dia. Lia Fan teman sekelas lama Su Mingqiao. Dia mengotori gaun pengantin kami. Bukankah ini teman lamaku Xu Mingqiao? Kau benar datang coba gaun pengantin. Bukankah suamimu sudah meninggal? Oh begitu? Jadi kau sudah temukan musim semi kedua? Ya Fang. Kamu bekerja di sini? Ya. Toko kami didukung oleh grup Li. Aku adalah manajer senior di sini. Kami melayani semua klien kelas atas dan elit sosial. Tidak sepertimu, yang cuma dapat sedikit uang dari pijat pria. Tempat seperti ini, bukan untuk orang sepertimu injakan kaki. Apa salahnya aku memberikan pijatan? Aku mencari uang dengan keahlianku sendiri. Aku tidak mencuri atau merampok. Meskipun aku tidak lagi bekerja di bidang itu. Aku tidak pernah merasa malu akan hal itu. Betapa tebalnya muka. Bukan di pekerjaan itu. Lalu pekerjaan apa yang kau geluti? Apa kau menyapu toilet? Ya Fang, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Aku bilang ini. Mingqiao, kau masih berpikir kau adalah primadona kampus dari masa sekolah dulu? Semua orang memanjakanmu waktu itu. Biar ku beritahu. Sekarang kau jati bahan tertawaan. Aku dengar kau bahkan menikah dengan suami satpam. Hidupmu sudah cukup ditentukan. Kenapa kau masih berpura-pura mulia di sini? Tepat sekali. Apa kau tahu berapa harga gaun pengantin yang kau pakai itu? Ini adalah edisi terbatas.
Jual diri pun kau tak sanggup beli. Awalnya aku ingin mencobanya. Tapi dengan kau yang memakainya, gaunnya sudah tercemar uramu. Ming Qiao, sangat berharga bagi seseorang untuk tahu diri. Orang sepertimu, memakai kain kasar saja sudah cukup. Tapi gaun pengantin yang begitu indah, apa kau pantas memakainya? Aku merasa udara di toko ini sudah tercemar olehnya. Dengan dia berdiri di sini, kelas toko kami langsung turun beberapa tingkat. Siapa yang masih punya selera untuk membeli apapun di sini? Kau, cepat lepas. Suamiku pergi keluar dan akan segera kembali. Aku akan menunggunya kembali. Boleh aku tunggu, dia lihat dulu sebelum lepas. Aku bilang dasar nanak nenek, bagaimanapun juga kau seorang wanita. Bagaimana bisa kau di depan umum mengatakan hal-hal tak tahu malu seperti itu? Bukankah itu menjijikkan, menggoda pria tua renta? Aku hanya ingin dia melihatnya. Jika cocok, kita akan The film membelinya was translated Mengigau and di siang narrated bolong ya. by M Media. dan membelinya. Apa kau tahu berapa harga siwi ini? Kau. Oh benar, dan suami satpamu itu? Kalian berdua digabungkan. Mungkin tak sanggup belikan. Apa kau sanggup membelinya? Oh benar. Aku dengar kau punya anak perempuan yang hilang. Kau bahkan tidak mengumpulkan karma baik untuknya. Tidak ditemukan selama bertahun-tahun. Jangan bilang dia sekarang di jalanan atau menikah ke pegunungan untuk menjadi pengantin anak bagi seseorang. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu, anakku? Baik ayah. Ayo cepat cari Bibi Qiao. Cepat. Halo. Punyamu dan Nyonya. Hasil perbandingan DNA sudah keluar. Tingkat kecocokan 99%. Nyonya memang ibu kandungmu. Yao Yao ada apa? Ayah. Bibi Qiao dia adalah ibu kandungku. Apa? Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar. Ayah. Aku akan punya ibu. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Ayo ayah akan mengantarmu ke ibu. Ya. Aku tahu ada yang tidak beres. Untungnya anak perempuanmu hilang. Dengan uang recehan yang kau hasilkan. Anak perempuanmu pasti sudah kelaparan sejak lama. Nasibmu. Anakmu juga akan menderita kalau ikutmu. Aku pergi sekarang. Kenapa mereka pergi lagi? Bukankah kau baru saja bilang bahwa kau ingin suami satpamu? Melihatnya, kau berubah pikiran begitu cepat. Kau tidak mungkin merusak Xiui yang indah ini kan? Mau kabur diam-diam ya? Nanti kau harus membiarkanku memeriksanya dengan saksama dan hati-hati. Manajer benar. Setiap benang Xiui ini terbuat dari sutra ulat sutra langit. Ini sangat berharga. Ini harus diperiksa dengan saksama. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kita lakukan memeriksa pakaiannya? Ming Qiao, lihat ke sana. Ada pengawasan di sana. Kau lepaskan di sini saja. Jika ada masalah, agar kita punya bukti. Benar nenek tua, jangan buang-buang waktu. Cepat lepaskan. Lepaskan cepat. Lepaskan cepat. Lepaskan. Bersikaplah yang baik. Lepaskan. Berhenti. Ketua, mengapa Anda datang sendiri? Jika Anda membutuhkan gaun pengantin, kirimi saya pesan teks saja. Aku akan kirim gaun pengantin terindah dan termahal ke villa Anda. Bukankah istri ketua ikut? Kapan istri ketua akan tiba? Saya akan bersiap-siap terlebih dahulu untuk menyambutnya. Ini istriku. Dia adalah istri ketua. Yang menindas dan menghina istriku. Aku tak akan biarkan satupun lolos. Sekumpulan orang sombong. Kalian menggertak ibuku. Kalian akan membayar 100 hingga 1000 kali lipat. Putri sulung ketua. Maaf, aku tak sadar pentingnya Anda. Itu adalah kesombongan saya. Saya telah menyinggung istri ketua. Tolong maafkan saya kali ini. Memaafkanmu. Saat kalian menggertak ibuku, kenapa kalian tidak berpikir untuk melepaskannya? Ming Qiao.
Aku tak akan biarkan kau menderita ketidakadilan. Kamu minta maaf. Mingqiao teman lama, mengingat kita teman lama, tolong maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan saya kali ini. Lupakan saja. Kamu harus ingat. Memperlakukan semua orang setara mulai sekarang. Jangan menilai orang dari penampilan mereka. Jangan mengintimidasi orang lain pakai The film kekuasaanmu. was translated and Atau mempermalukan narrated yang by lemah M mengerti. Media. Saya ingat. Pelajaran Nyonya benar. Mengingat permintaan maafmu yang tulus. Aku turunkan jadi asisten toko. HR di bawah dia untuk dihukum. Terima kasih Ketua. Terima kasih Putri Sulung, terima kasih Nyonya. Pergi ambil gaun pengantin termahal di toko ini. Dan bawa keluar untuk Nyonya coba. Ya Ketua. Aku antar Nyonya ganti baju sekarang. Ibu, Xingyao kita adalah yang terbaik. Jangan menangis. Jangan menangis. Ibu kamu adalah ibu kandungku. Aku putri hilangmu bertahun-tahun lalu. Aku akhirnya menemukanmu. Xingyao. Anakku. Nian. Jadi ibu telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Kita sudah bertemu sejak lama. Minggir atau aku tabrak kalian. Aku punya kamera pengawas di sini. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil polisi. Tak peduli sekeras apa usahamu, takdir ini tak terpisah. Mingqiao. Maukah kau menikah denganku? Yang tidak punya apa-apa selain uang. Aku mau. Rumah Li Shuqian. Siapa itu? Kenapa kamu di sini? Keluarga kami tidak menyambutmu. Maafkan aku. Aku tahu aku dulu brengsek. Aku sudah berubah sekarang. Dan menjadi orang yang jujur. Benarkah? Sulang, Ibu, masuklah. Ibu. Aku putus dengan Sang Jia. Maafkan aku, Ibu. Aku tahu aku tidak cukup baik sebelumnya. Aku juga sudah introspeksi diri. Aku akan pindah kota dan mulai hidup baru. Aku pasti akan mengandalkan diriku sendiri dan membuktikan diri untuk Ibu lihat. Bagus. Baru seperti laki-laki sejati. Aku menerimamu, anakku. Ayo, hari ini hari baik. Mari kita berfoto keluarga bersama.